Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Raden Raja Sordana, dan saudari Inga Wahyu Adinda akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam pendidikan. Pengertian kepemimpinan. Secara bahasa, makna kepemimpinan itu adalah kekuatan atau kualitas seorang pemimpin dalam mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Banyak para ilmuwan atau cendekiawan yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan definisi dari kepemimpinan. Di antaranya yaitu pertama yang dikemukakan oleh Mulyasa, yang dikutip oleh Dr. Hannes Daryanto dalam bukunya Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran, bahwa kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap tercapainya tujuan organisasi. Kedua, menurut Hasibuan yang dikutip oleh Dr. Hannes Daryanto dalam bukunya Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran, bahwa kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, menurut Agustinus Hermino di dalam bukunya Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi mengemukakan bahwa kepemimpinan atau leadership dalam pengertian umum menunjukkan suatu proses kegiatan dalam hal memimpin. Pendidikan merupakan kunci untuk memanusiakan manusia. Artinya, dengan pendidikan manusia agar dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana cara menjalankan suatu tugas di dalam kehidupan ini dengan benar. Kepala sekolah adalah pemimpin pada suatu lembaga, suatu pendidikan, yang mana proses kepemimpinannya itu dipilih secara langsung, ditetapkan oleh yayasan atau ditetapkan oleh pemerintah. Pemimpin dalam pendidikan adalah setiap orang yang ikut serta dalam memberikan sumbangan, baik sumbangan berbentuk perencanaan ataupun yang lainnya untuk tercapainya suatu tujuan. Syarat-syarat kepala sekolah. Di dalam buku Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran karya Dr. Daryanto dijelaskan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama, aspek akseptabilitas. Akseptabilitas adalah aspek mengandalkan dukungan real dari komunitas yang dipimpinnya. Seorang kepala sekolah harus mendapat dukungan dari guru-guru dan karyawan lembaga yang bersangkutan sebagai komunitas formal yang dipimpinnya. Yang kedua, aspek kapabilitas. Aspek kapabilitas menyangkut kompetensi atau kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan. Untuk menjadi kepala sekolah tidak hanya cukup mendapat pengakuan dari guru-guru sebagai pendukungnya, tetapi juga harus memiliki kemampuan memimpin. Yang ketiga, aspek integritas. Aspek integritas adalah sebuah persyaratan yang sempurna apabila aspek akseptabilitas dan kapabilitas tidak terpenuhi. Dengan persyaratan ini, seorang kepala sekolah dapat menghasilkan produk kepemimpinan yang sempurna dan diterima oleh khalayak. Pengertian pengambilan keputusan pendidikan. Seorang ahli yang bernama Robin mengungkapkan decision making is which choose between two or more alternatives. Pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling efektif dari berbagai alternatif yang dirumuskan. Pengambilan keputusan pendidikan ialah suatu proses pemecahan masalah dan penciptaan kejadian-kejadian menyangkut kegiatan Pengambilan keputusan pendidikan ialah suatu proses pemecahan masalah dan penciptaan kejadian-kejadian yang menyangkut kegiatan belajar mengajar dengan menentukan pilihan dari berbagai alternatif guna menetapkan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pendidikan. Yang pertama, posisi atau kedudukan. Posisi dapat dilihat dalam hal yang pertama, letak posisi yang meliputi pembuatan keputusan dan penentu keputusan. Dan tingkatan yang kedua itu tingkatan posisi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pendidikan yaitu masalah. Yang dimaksud dengan masalah di sini adalah suatu hal yang terjadi penghalang untuk tercapainya tujuan. Hal ini meliputi masalah terstruktur dan masalah tidak terstruktur. Yang ketiga, situasi. Keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain
dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat. Yang keempat, kondisi. Yang dimaksud dengan kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak dan daya berbuat kita. Yang kelima, tujuan. Tujuan yang hendak dicapai pada umumnya telah ditentukan, dan tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Inga Wahyu Aninda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inga Wahyu Aninda dan saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Model-model pengambilan keputusan pendidikan. Yang pertama adalah model rasional. Model ini dipergunakan jika tingkat ambiguitas atau kompleksitas sasaran maupun tingkat ketidakpastian teknis rendah. Pilihan dipermudah oleh kinerja program dan standar operasional yang disusun menurut aturan keputusan serta rutinitas yang telah dipelajari sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. 2. Model politikal. Ketika tujuan diperebutkan oleh berbagai kelompok kepentingan dan kepastian teknis tinggi dalam kelompok, keputusan dari tindakan merupakan hasil tawar-menawar antara pemain yang mengejar kepentingan mereka dan manipulasi instrumen pengaruh yang tersedia. 3. Model anarki. Model ini dipergunakan jika tingkat ambiguitas atau kompleksitas sasaran maupun tingkat ketidakpastian teknis tinggi. Keputusan terjadi melalui peluang dan waktu ketika ada masalah, partisipan, dan pilihan tepat serta solusi dilekatkan terhadap persoalan dan persoalan dipilih oleh partisipan yang memiliki waktu dan energi untuk melakukan hal tersebut. 4. Model proses. Model ini dipergunakan jika tingkat ambiguitas atau kompleksitas sasaran rendah sedangkan ketidakpastian teknisnya tinggi. Ketika tujuan atau sasaran bersifat strategis dan jelas tetapi metode teknis untuk mencapainya tidak pasti, pengambilan keputusan menjadi proses dinamis yang ditandai dengan banyak interupsi dan iterasi. Selanjutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan pendidikan. 1. Pengambilan keputusan otoritatif, yakni pengambilan keputusan pendidikan yang dilakukan oleh suatu pihak yang memiliki kekuasaan di institusi pendidikan. Hasil dari keputusan ini dalam pelaksanaannya biasanya dipaksakan kepada bawahannya. Di sini, bawahan tidak diberikan kesempatan untuk membuat alasan apakah dia menerima atau menolak hasil dari keputusan itu. Di sini, bawahan diibaratkan seperti sapi perahan yang dapat dikendalikan sedemikian rupa. 2. Pengambilan keputusan secara pribadi, yakni pengambilan keputusan dalam pendidikan yang dilakukan oleh individu atas nama pribadi. Jika keputusan ini diambil oleh seseorang yang menjabat di dalam institusi pendidikan, maka keputusan ini harus benar-benar terpisah dari statusnya sebagai pejabat. Ketika seorang pejabat membuat keputusan pribadi, dia harus membuat statement yang tegas bahwa keputusan itu benar-benar atas nama pribadi, karena jika tidak ada ketegasan semacam itu, akan melahirkan sebuah dilema bagi organisasi yang dinaunginya. Lalu yang terakhir, tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pendidikan, yaitu 1. Tahap penyelidikan. Tahap ini dilakukan dengan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Pada tahap ini, data mentah yang diperoleh, diolah, dan diuji, serta dijadikan petunjuk untuk mengetahui atau mengenal persoalan. 2. Tahap perancangan. Pada tahap ini dilakukan pendaftaran, pengembangan, penganalisaan arah tindakan yang mungkin dilakukan. 3. Tahap pemilihan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pemilihan arah tindakan dari semua yang ada. Ada pula yang disebut teknik Delphi. Penyelesaian masalah teknik ini dilakukan secara bersama. Tahapannya yang pertama, para pimpinan institusi pendidikan dimintai pendapat atau ide mereka, saran-saran dan pandangan secara tertulis mengenai rencana keputusan yang akan diambilnya. Pendapat dan saran mereka disampaikan tanpa menyebutkan identitas penyarannya. Setelah dikumpulkan, mereka diminta untuk saling menanggapi terhadap masukan-masukan yang ada. Masukan-masukan tersebut menunjukkan adanya kontribusi kecakapan, keterampilan, kemauan, dan juga kontribusi informasi. Akhirnya, pendapat yang menurut para pemimpin yang terbaiklah yang diambil. Teknik ini dimaksudkan untuk menghindari hubungan langsung yang kurang enak antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Lalu, teknik nominal. Tahapannya adalah masing-masing peserta pengambilan keputusan, entah itu para pimpinan atau yang lainnya, diminta untuk menulis ide pokok atau pendapatnya di whiteboard secara bergantian.
Kemudian, pendapat-pendapat yang tertulis itu dibicarakan bersama secara terbuka. Setiap ide dibicarakan dan dikupas sampai tuntas. Untuk keputusannya, dilakukan pengambilan suara atau voting oleh peserta tadi. Suara terbanyaklah yang menjadi pilihannya. Dan terakhir, sampailah kita kepada kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Kepemimpinan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang karena amanah yang telah diberikan kepadanya. Seseorang tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada bawahannya dengan mematuhi segala sesuatu yang menjadi tugasnya, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pendidikan adalah suatu alat bagi manusia yang digunakan untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya, baik potensi kognitif, afektif, psikomotorik, maupun sosial dalam segala situasi dan tidak memandang tempat dan waktu. Sedangkan kepemimpinan dalam pendidikan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh kepala sekolah yang karena amanah yang telah diberikan kepadanya. Kepala sekolah tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada bawahannya, baik guru tenaga pendidik maupun kependidikan dengan mematuhi segala sesuatu yang menjadi tugasnya, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam lembaga pendidikan dapat tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.